Saatnya Bapa, kami akan membuka hati kami bagi firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sudah ada di sini. Dan biarlah kehadiran-Mu Tuhan boleh memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu lewat mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan sudah urapi. Dengan sukacita juga Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau dibentuk, kami mau dinasehati, kami mau diperlengkapi. Dan kami tahu Tuhan, ini semua Tuhan lakukan supaya kami menjadi umat-umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menyambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita berbahagia bahwa di bulan ini merupakan bulan keluarga. Bukan hanya GBI Petamburan saja yang mencanangkan ini menjadi bulan keluarga, tetapi seluruh GBI di Indonesia bahkan di luar negeri pun merayakan atau menggaungkan bahwa bulan Juni adalah bulan keluarga. Kenapa ini harus digaungkan? Karena Tuhan mengasihi keluarga-keluarga. Kita tahu banyak keluarga-keluarga yang akhir-akhir ini kita dengar mengalami masalah, mengalami goncangan, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang semakin kokoh di hadapan Tuhan. Sebab itu kerinduan kami semua hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini, semua keluarga yang ada di GBI Petamburan dan cabang-cabang menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Boleh ditayangkan. Membangun keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara semua, memang kita semua tahu bahwa tidak sedikit orang percaya yang tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang berinisiatif dan membentuk sebuah keluarga. Waktu saudara-saudara masuk di dalam pernikahan, bukan hanya itu sebagai ungkapan cinta kasih, tetapi bahwa kita masuk di dalam rancangannya Allah untuk membentuk yang namanya sebuah keluarga. Saya nggak usah disenter, nggak apa-apa. Dan Tuhan mau setiap keluarga ini bisa menyatakan kemuliaan dan kerajaan Allah menjadi berkat. Untuk itu setiap keluarga harus diperlengkapi. Keluarga tidak hanya menikah dan punya anak saja, tetapi diharapkan bahwa sebuah keluarga, khususnya kepala keluarga, boleh menjadi teladan bagi anggota keluarga. Peran seorang suami, istri dan anak-anak itu ada. Dan mereka boleh menunaikan tugasnya sesuai apa yang Tuhan telah katakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bicara keluarga Kristen, bukan hanya saja dia bicara tentang pagi-pagi anak-anak bangun berdoa, makan berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, semua punya Alkitab, semuanya datang ke gereja. Bukan hanya itu saja, tetapi lebih dari itu. Amin. Seberapa banyak saudara-saudara yang mengajarkan anak-anak tiap hari untuk doa? Saya boleh ulangi ya, mungkin gak ngerti. Seberapa banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sejak kecil mengajarkan anak-anak untuk berdoa? Ngajarin anak, ngajarin keponakan untuk berdoa. Tapi apakah cukup hanya mengajarkan anak-anak berdoa saja? Apakah cukup untuk mengantar anak-anak ke sekolah minggu saja? Atau cukup sampai mereka dibaptis? Saya rasa gak cukup. Tugas seorang ayah atau ibu adalah
memastikan bahwa anak-anak kita mengakhiri hidupnya atau masuk di dalam pertandingan, di dalam kehidupannya sehingga mereka mencapai garis akhir dengan baik. Amin. Jadi bukannya tugas orang tua hanya mengantar anak-anak sampai dibaptis saja, tetapi harus lebih dari itu. Kita pastikan anak-anak itu, anak keturunan kita menjadi warga kerajaan Allah. Tapi banyak kejadian bahwa setelah anak-anak dibaptis atau belum mungkin mengalami baptisan, mereka telah menggeser imannya kepada kepercayaan yang lain. Atau orang tua tidak bisa memberikan pesan yang khusus kepada anak-anak dan keturunannya supaya mereka tetap mempertahankan imannya sampai akhir dan akhirnya tidak berkenan di hadapan Allah. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa membangun keluarga yang berkenan bagi Allah lewat kehidupan kita, lewat peran keluarga di dalam gereja. Yang pertama adalah perintah untuk membangun keluarga berkenan bagi Allah. Ini adalah perintah Tuhan. Kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu bawa Alkitab. Ya. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Jadi jika aku terlambat sesudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-17, ini terdapat di Maleakhi juga ya, 4 ayat 6. Dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak dan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bagaimana seseorang harus hidup sebagai apa tadi di dalam 1 Timotius? Hidup sebagai keluarga Allah. Dan bapak-bapak menuntun anak-anak untuk kembali. Menuntun anak-anak untuk berbalik kepada hati Bapa. Dan anak-anak juga harus kembali kepada Bapa. Peran seorang kepala keluarga adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Bagaimana dalam keluarga itu seluruh keluarga taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kehendak. Bapak Ibu, saya ingin share ada beberapa keluarga yang ada yang nanti kita mesti pikirkan. Yang pertama, kita melihat ada keluarga-keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh, yang sejati. Jadi suami istri ini hidup harmonis. Juga dengan anak-anak mereka hidup harmonis. Hidup di dalam suasana damai sejahtera. Itu keluarga yang utuh, yang sejati. Contoh keluarga kedua adalah keluarga yang semu. Kelihatannya di depan orang semua baik-baik, tidak ada masalah. Hubungan dengan anak baik, hubungan suami istri baik, tetapi tidak ada kasih yang hangat di dalam keluarga. Jadi ya
Ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, tetapi tidak menikmati suasana keluarga. Itu keluarga yang semu. Yang ketiga adalah keluarga dalam keretakan. Mungkin pasangan suami istri hidup dalam kepahitan, dalam pertengkaran, perselisihan, karena ada sesuatu yang lain. Biasanya menyangkut harta, menyangkut ada orang lain dalam keluarga, menyangkut juga keegoisan hati. Itu keluarga yang mengalami keretakan. Dan yang terakhir, keluarga yang mengalami perpecahan. Nah, balik ke keluarga yang mengalami keretakan, memang mereka masih satu keluarga, belum cerai. Tetapi udah yang pisah tempat tidur, pisah ranjang. Bahkan ada yang pisah kamar. Ini keluarga-keluarga yang mengalami keretakan. Keluarga yang mengalami perpecahan akhirnya mengalami perceraian. Siapa yang jadi korban? Anak-anak yang jadi korban. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak punya dasar bahwa keluarga itu harus dibangun untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Pasti keluarga yang berkenan di hadapan bagi Allah adalah keluarga yang menghadirkan Allah di dalam keluarga. Kalau kita lihat tipe keluarga mana yang banyak sekarang sedang terjadi. Keluarga yang pertama yang utuh sejati, keluarga semu, yang punya kebahagiaan semu, keluarga yang mengalami keretakan, apa keluarga yang mengalami perpecahan? Yang mana Bapak Ibu? Boleh jawab kok. Saya mau tanya, Bapak Ibu semua yang di atas atau yang di bawah. Kita menghadapi keluarga yang mana yang sekarang banyak terjadi di negara kita? Kedua dan ketiga. Bahkan satu saat mungkin keluarga yang mengalami perpecahan itu akan ratingnya mulai naik. Sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama adalah Alkitab mengajarkan kita tentang membangun keluarga. Ada 5 hal yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Kita pikirkan dan renungkan. Yang pertama adalah Allah membangun keluarga sebagai fondasi kehidupan. Di dalam Kejadian 1 dan 2 nanti Bapak Ibu semua baca di rumah, itu tentang penciptaan manusia dan keluarga yang pertama, Adam dan Hawa. Allah menginginkan adanya keturunan ilahi, sebab itu dia membangun keluarga. Allah membangun keluarga sebagai fondasi kehidupan dan nantinya dalam bermasyarakat dan juga keluarga yang beriman. Allah gak sembarangan ciptakan manusia hanya laki dan perempuan untuk beranak cucu, tidak. Bukan kayak binatang Bapak Ibu Saudara semua. Binatang punya keturunan ya. Tetapi keturunannya tidak pasti, tidak mempunyai tujuan. Ya Bapak Ibu yang berternak, misalnya kambing, ngarepin kambing melahirkan kambing. Untuk apa nantinya? Untuk dijual. Tetapi Tuhan menciptakan kita, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, untuk membangun keluarga, untuk beranak cucu. Bukan hanya menuhin bumi, tetapi anak keturunan ilahi, keturunan yang membanggakan Allah, menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Jadi gak asal-asalan kita membangun keluarga. Saudara-saudara yang muda yang sekarang masuk di dalam pernikahan pasti sudah mengikuti katekisasi pernikahan. Apa yang diajarkan? Jangan ikut katekisasi hanya untuk sebagai syarat untuk bisa dinikahkan ke gereja. Tetapi itu merupakan fondasi
dasar dalam membangun keluarga, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Dan Allah mempersiapkan karya keselamatan bagi manusia melalui ikatan janji kepada keluarga. Tuhan memberkati setiap keluarga kita, dan setiap keluarga mengalami keselamatan. Dimulai dari siapa? Peran dari orang tua untuk menanamkan iman kepada anak-anak, dan seluruh keluarga akan mengalami janji Allah. Di Kejadian 7 itu peristiwa tentang air bah, Nuh. Dalam Kejadian 7 pasal 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di antara banyak keluarga-keluarga, ternyata ada keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Dan keluarga Nuh ini mendapat janji Allah. Bapak Ibu Saudara semua, kita mau keluarga kita diberkati, amin. Keluarga kita diselamatkan. Siapa yang ingin keluarganya semua diselamatkan? Semua mau keluarganya diselamatkan. Untuk itu, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam janjinya Allah, amin. Bukan saja kita menerima karya keselamatan, tetapi juga kita menjadi pusat kesaksian dan pemuridan. Ya, pusat kesaksian dan pemuridan bukan hanya asal murid saja, tetapi ada peran dari orang tua yang memuridkan anak, sehingga orang sekitar kita bisa berkata, sungguh ini keluarga yang menjadi kesaksian. Orang tua, kita baca di dalam Ulangan 6. Ulangan 6 pasalnya yang Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai yang ke-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya kita menyediakan waktu, menyediakan hati kita, menyediakan kehadiran kita untuk anak-anak. Dalam zaman yang luar biasa ini, sekarang kita melihat hubungan orang tua dan anak-anak terganggu karena apa, Bapak Ibu? Alat komunikasi. Saya tidak melarang, tetapi saya melihat banyak orang tua memberikan sesuatu yang sebetulnya belum tepat pada waktunya kepada anak-anak. Apa? Gadget, handphone, iPad, supaya anak-anak gak rewel, supaya anak-anak gak ketinggalan. Betul? Halo Bapak Ibu muda? Dari kecil anak 2 tahun aja sudah bisa buka iPad, main game. Dan waktu mereka sudah main game, mereka terikat dengan game. Waktu mamanya bilang, ayo nak mau makan sembayang dulu, entar dulu. Ayo nak baca Alkitab, entar mah ada di iPad, ada di handphone. Mereka sudah ke rumah, pulang ke rumah dengan tugas sekolah yang banyak, buka internetnya, selain buka internet, buka film, buka hal-hal yang lain. Mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang kita tidak bisa saring dan tidak bisa kita awasi. Benar apa benar? Apakah kehadiran Bapak Ibu buat anak-anak itu melebihi game, melebihi internet atau enggak? Atau kalau ketemu cuma say hello, lagi ngapain? Lagi main. Oh ya udah.
Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang selalu mengingatkan firman Tuhan kepada anak-anak? Dalam 24 jam memang kita tidak selalu bisa bersama-sama dengan anak-anak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ajarkanlah mereka berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila mereka sedang duduk-duduk bersama dengan kita. Apabila kita sedang dalam perjalanan, waktu kita mau tidur dan waktu kita mau bangun. Bukan artinya selalu kita kasih ayat-ayat firman Tuhan. Tapi misalnya lewat pujian, nyanyi di mobil. Paling enggak mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan mereka. Siapa yang sampai hari ini masih doa dengan anak-anak sebelum tidur? Kok gak ada yang angkat tangan? Lakukan itu terus menerus. Waktu kita berdoa dengan anak-anak bukan hanya ritual kebiasaan, tetapi kita bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama memuridkan mereka. Membacakan firman Tuhan buat anak-anak. Kapanpun, dimanapun. Alkitabnya bukan ditaruh di atas meja makan aja atau di lemari. Tetapi mari kita bangun mezbah di dalam keluarga kita. Amin. Siapa yang memuridkan anak-anak? Tugas gereja kah? Bapak Ibu Saudara semua, anak-anak ke gereja sekolah minggu berapa jam? Paling 1 jam, 1 jam setengah. Firman Tuhan yang mereka dapat berapa banyak? Mungkin 15 menit, 30 menit. Selebihnya tugas siapa? Tugas dari orang tua. Halo para orang tua, setuju dengan saya? Wah, Ika nih datang-datang, udah lama gak datang sini ngomel-ngomel. Gak apa-apa, untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita harus bisa mewariskan iman kita kepada anak-anak. Karena kita tahu yang keempat, Allah merancang keluarga untuk menyatakan kemuliaan bagi Dia dengan melahirkan generasi ke generasi penyembah Allah. Bapak Ibu boleh catat ayatnya nanti di Kejadian 1 ayat 28, Mazmur 78, Roma 11 ayat 36. Bagi Dialah segala kemuliaan. Saya terlalu yakin dan percaya kalau ada orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Ada hadirat Allah di dalam keluarga. Membangun keluarga dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Maka anak-anak menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Amin. Menjadi anak-anak yang berhasil. Menjadi keturunan yang tangguh. Bapak-bapak gak perlu khawatir lagi sama istri. Istri gak perlu khawatir lagi sama bapak-bapak, sama suami. Orang tua gak perlu khawatir lagi dengan anak-anak. Karena tadi kita sudah mewariskan iman kepada mereka. Kita sudah ajar dan berikan selalu kebenaran firman Tuhan buat mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Anak-anak saya 2 tidak ada di tempat ini. Mereka ada di Jerman. Tetapi setiap kali kami, hampir setiap malam kita hubungi mereka dan mereka menghubungi kami. Hanya ada satu pesan selalu. Apa yang kamu lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Papa pendeta, mama pendeta bukan berarti kamu hidup dalam tekanan sebagai anak pendeta. Tetapi kamu adalah anak kerajaan Allah. Siapa bisa memantau mereka? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa. Dan saya percaya mereka hidup di dalam kebenaran takut akan Tuhan. Saya cuma selalu bilang gini, Kak, Dek, jaga nama baik Tuhan. Dan semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan jaga nama baik papa mama memang perlu. Tetapi jaga nama baik Tuhan dan dirimu sendiri.
Dan puji Tuhan, mereka tetap boleh melayani Tuhan dan menjadi orang-orang. Ya, saya selalu berdoa mereka menjadi alatnya Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, bukan untuk kesombongan diri kami, tapi ini juga yang kami alami. Mungkin Om Esah, Tante Oli tidak pernah bermimpi anaknya tiga-tiga jadi hamba Tuhan. Kami disekolahkan dokter. Mungkin cita-cita mereka kami menjadi dokter-dokter spesialis. Apapun yang kami saat ini kami ada, biarlah kami semua boleh mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bisa seperti ini karena ada warisan iman yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu mau anak keturunan kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Wariskan iman itu kepada anak-anak, kebenaran itu kepada anak-anak, supaya seluruh keluarga bisa menjadi orang-orang yang menyembah kepada Allah. Dan Allah merancang keluarga diawali dengan pernikahan suci dan seumur hidup. Pernikahan suci dan seumur hidup. Di dalam Matius 19 ayat yang ke-4 dikatakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu ingat janji nikah yang sudah menikah? Janjinya apa? Tetap bersama dalam suka dan senang, apa suka dan duka? Pada kaya maupun miskin, waktu sehat maupun berdua terus, gak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maaf Bapak Ibu. Banyak sekarang keluarga-keluarga yang akhirnya bercerai. Kenapa? Kekerasan hati, keangkuhan hati. Beberapa hari yang lalu ada jemaat yang telepon saya. Dia katakan, Bu, doakan kami. Suami saya sudah tahu nih, katanya. Saya sudah tahu, udah punya firasat bahwa suami saya punya teman lain. Dan saya tahu teman itu siapa. Teman itu adalah sahabat saya sendiri. Waktu saya tanya kepada suami saya, Bu, ini udah kedua kalinya ketahuan. Dia bilang begini, aku gak cocok sama kamu, gak nyambung ngomongnya. Kalau sama ini saya cuma sahabat aja kok, karena dia bisa cocok, karena dia bisa ngerti saya. Wow. Jadi beberapa tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan gak ngerasain apa-apa begitu. Alasan lupa sama janji nikah, lupa karena mereka telah dipersatukan oleh Allah lewat pemberkatan nikah. Ada yang lain lagi, Bu, saya gak tahan dah sama suami saya gak tahan dah sama istri saya, kami mau cerai aja. Tetap pasti hamba Tuhan bilang gak boleh bercerai. Ada satu keluarga yang mengalami masalah begitu berat. Suaminya selingkuh dengan 2 sahabatnya. Dan istri ini datang pada saya. Nangis, udah gak tahan.
Saya cuma bilang gini, ingat janji nikah apa? Gak ada yang bisa memisahkan kamu. Kamu pelayan Tuhan, suamimu pelayan Tuhan. Dua-dua pelayan Tuhan. Suaminya selingkuh. Dan perselingkuhan ini sudah sangat jauh. Saya cuma bilang kamu tetap tunaikan tugas sebagai istri dan berdoa untuk suami. Bisa terjadi perselingkuhan ini karena tahta, karena harta, karena kurang perhatian. Itu selalu alasan yang ada. Satu hari si istri mulai gak tahan, bilang begini, boleh gak sekali lagi saya tanya saya bercerai? Jawaban saya tetap tidak. Aduh, saya kesepian, ada teman yang mulai deketin saya. Saya cuma bilang, ingat kebenaran, jaga kekudusan. Kalau orang lain berbuat dosa, kita gak boleh berbuat dosa. Prosesnya 2 tahun, hampir tahun ketiga. Satu pagi kami ditelepon, jam 4 pagi. Tolong datang ke rumah, suami saya mau bunuh diri. Suami saya nangis-nangis minta ampun. Kami datang. Dan waktu sampai, si suami ini masih untung pulang ke rumah ya. Dia bilang, Pak ampunin saya, Pak ampunin saya. Maafin saya udah kotor, saya najis, saya gak berharga, saya mau mati aja. Kenapa? Dirangkul oleh Pak Kiki, didoakan. Tadi malam, ya belum beberapa jam, Tuhan datang sama saya. Dia cuma bilang, nak, aku mengasihimu kembali. Tuhan datang kepada suaminya. Karena ada peran seorang istri yang berdoa bagi suami. Amin. Bapak ibu saudara yang saat ini mengalami masalah di dalam pernikahan, relakan hatimu, rendahkan hatimu dan tetap mengasihi pasanganmu. Berdoa, tidak ada yang mustahil. Jangan kita ikut-ikutan berdosa, balas dendam. Pernikahan itu seumur hidup. Sebab itu para pasangan jaga kekudusan hidup. Yang mulai luntur katakan kepada Tuhan, berikan aku kasih-Mu kembali Tuhan, supaya aku bisa lebih mengasihi istriku, mengasihi suamiku. Di dalam pernikahan suci ada anak-anak yang dilahirkan. Dan anak-anak ini pun menjadi anak-anak yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Orang tua mempunyai peran yang luar biasa. Amin. Selanjutnya, dalam kehidupan kekristenan ada tantangan enggak? Oh, banyak sekali. Hari-hari ini iblis sedang merusak keluarga-keluarga Kristen dan khususnya keluarga-keluarga hamba Tuhan. Mencerai-beraikan mereka. Iblis menggoda, iblis masuk. Ya, dia tahu kelemahan kita seperti apa. Ya, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Kita akan baca, kita perhatikan dan baca bersama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai yang ke-6. Di sini ada tapi tulisannya kecil. Oke. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, wah, ini firman Tuhan yang begitu keras. Saya mau tanya Bapak Ibu ada yang tidak melakukan hal ini, tolong angkat tangan. Ada yang tidak pernah melakukan seperti yang ada di dalam 2 Timotius 3, tolong angkat tangan. Atau saya ganti pertanyaan saya. Adakah Bapak Ibu yang pernah melakukan seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 1 ini? Ada enggak? Yang enggak ngaku enggak apa-apa dah. Tapi inilah keadaan manusia pada akhir zaman. Ini adalah sekarang ini masa akhir zaman. Karena manusia terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Manusia ingin kaya sehingga dia bisa menjadi hamba uang. Keluarga dikorbankan asal ada uang. Sombong, membual, bohong, akhirnya menjadi pemfitnah. Berontak, anak-anak berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bokam sia, boceng li. Kalau berontak itu apa ya Pak Iksan? Itulah peran iblis. Saya masih hidup di dalam daging. Orang yang masih hidup di dalam daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Hadirkan surga di dalam keluarga, hadirkan Tuhan di dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan kita bisa berkata kepada iblis, iblis, engkau tidak bisa menggoda keluarga. Hai bapak-bapak, jangan karena firman Tuhan bilang istri mesti tunduk sama suami, terus akhirnya para suami dengan dada yang diangkat, lu mesti tunduk. Dan istri-istri bilang begini, kasihi aku dulu dong baru aku tunduk. Kan istri-istri bilang, istri-istri hormatilah dan kasihilah suamimu. Bapak, ibu, saudara yang kekasih, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Saya percaya waktu Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka kita bisa berkata kepada iblis, engkau tidak bisa merusak keluarga. Engkau tidak bisa memecahkan keluargaku. Karena tidak ada lagi kesombongan, tetapi ada kasih, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada orang yang bisa menguasai dirinya, enggak jadi garang. Ada itu suami-suami pasukan takut istri, atau istri-istri yang jadi kelompok istri takut suami. Nggak ada lagi kalau kita memperlakukan atau melakukan firman Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Amin. Suami-suami nggak akan lagi dicemburui istri. Istri-istri nggak akan lagi dicemburui suami. Karena memang banyak iblis pakai itu lewat perempuan-perempuan atau pria-pria yang menggoda. Di rumah kurang jamahan, jadi jablay kan? Jadi di luar rumah dapat jamahan. Di rumah kurang pelayanan, di luar dilayani. Mari pasangan suami istri, jaga hatimu. Jangan beri celah kepada iblis. Di 2 Timotius 3 ini ada 24 perbuatan
dan ini bisa merupakan karakter. Hari ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku hari ini mau meninggalkan karakter lamaku. Aku ingin serupa dengan Engkau. Belajar untuk seperti Tuhan Yesus. Amin. Next, ini ada seorang namanya Mark Jukes dan keturunannya. Dia adalah keluarga yang terikat dengan dunia dan iblis. Seorang ateis, tidak takut Tuhan. Istrinya juga ateis. Kita lihat dalam keluarganya, 310 orang meninggal dalam kemiskinan. 150 orang menjadi kriminal. 7 orang mati dibunuh. 100 orang menjadi pemabuk. Lebih dari setengah keturunan wanitanya adalah pelacur. Karena salah langkah. Akhirnya melahirkan generasi yang rusak, yang gagal. Mungkin beberapa minggu lalu Bapak Ibu pernah baca di koran. Seorang bapak, dia begal motor. Satu malam dia lagi naik motor, memang punya niat untuk membegal motor. Dia bersama dengan kawannya bawa celurit. Malam itu ada motor lain lewat dan dia sabet celuritnya dan mengenai motor lain. Pengendara motor itu jatuh dan motornya dia bawa pulang. Sampai di rumah, istrinya bilang begini, "Pak, anak kita kemana, ketemu gak di jalan?" "Emang dia kemana?" "Oh, tadi minta izin lagi pergi." Enggak ketemu." "Beneran gak ketemu?" "Lah itu motor yang kamu bawa kan motor anak kita." Suaminya kaget, bapak itu kaget. Dia lari kembali ke tempat peristiwa itu. Dia melihat ada seorang yang jatuh. Seorang yang tadi dicelurit dan jadi dia buka. Ternyata itu adalah anaknya sendiri. Dia menjerit, dia frustrasi, dia depresi dan akhirnya dia bunuh diri juga. Itu karena orang-orang itu hanya ingin memuaskan nafsunya sendiri, ingin kaya dan membiarkan iblis ada di dalam hatinya. Jangan sampai ada ya kejadian di GBI Petamburan begitu ya. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus, semua di sini keluarga yang baik-baik, bapak yang baik-baik semua. Yang sayang sama anak. Yang tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi orang-orang yang takut sama Tuhan, beriman kepada Tuhan dan mengalami janji Allah. Amin. Sebab itu yang terakhir, mari bangun kepercayaan, bangun perkenanan kita di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-8, ini saya utarakan dulu syarat-syarat seorang diaken. Diaken itu pelayan Tuhan. Ya, saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani ya. Dikatakan demikian juga diaken haruslah orang yang terhormat. Terhormat itu bukan artinya pakai jubah, tetapi mempunyai nama baik. Kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Penggemar anggur ini bukan makan anggur, tapi ya mabok anggur, suka minum-minum. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga di dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Bapak Ibu Saudara semua, ini firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan.
kita tidak bisa menolak firman Tuhan. Tapi kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, pentingnya pembekalan firman Tuhan dan mezbah di dalam keluarga. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini Paulus menasihatkan kepada Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada teguran kasih, bukan omelan, bukan kutukan. Ada pengajaran yang baik supaya seluruh keluarga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak orang tua kadang-kadang tidak sadar, maksudnya mau negur anak, tapi yang keluar adalah makian, kutukan. Ada seorang anak yang tersakiti karena bapaknya berkata yang menyakitkan hati dan anak itu keluar dari rumah. Anaknya penuh kepahitan sehingga hidupnya juga menjadi rusak. Ibu-ibu memang lebih bawel dari bapak-bapak ya. Biasa kan kalau saya tanya juga ke anak-anak teman-teman, yang lebih bawel siapa, mama atau papa? Mama lebih bawel. Cuma bapak-bapak kalau udah ngomong dalam banget. Begitu ya bapak-bapak ya. Mungkin 1-2 patah kata tapi nancepnya setengah mati. Bukan berarti kita tidak boleh menegur. Tetap dan diam saja kalau ada seseorang yang bersalah. Tapi dikatakan firman Tuhan ini ada buat mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Belum lama ada sepasang keluarga yang datang juga kepada kami, bilang gini, Bu, gimana ya anak saya mulai pacaran nih. Pacaran bukan sama orang seiman. Saya udah bilang firman Tuhan, tentang firman Tuhan. Terus suami bilang gini, kamu sih tapi nasihatinya bukan nasihatin gitu, kamu marah-marah terus sama sama anaknya. Jadi kan anaknya jadi berontak. Anaknya sudah mau 17 tahun. Anaknya bilang begini, ya soalnya di gereja gak ada yang pas buat aku. Yang aku kenal di sekolah juga anak-anak Tuhan kelakuannya sama. Yang ini mah baik banget, sayang banget, gak pernah tuh marah-marah kayak mama kayak papa. Tajir lagi mah, tahu tajir? Kaya banget. Gak apa-apa, orangnya baik, dia moderat kok, gak terlalu fanatik. Aku ajakin ke gereja juga mau. Hati-hati tadi dengan godaan. Saya cuma bilang pada orang tuanya, ya tegur sesuai dengan firman Tuhan. Tanamkan bahwa iman tidak bisa diganti dengan apapun. Doakan, gak perlu diomelin macam-macam. Semakin dilarang semakin dia kabur. Akhirnya backstreet. Betul apa betul? Kita doakan, kita beri pengertian. Papanya bilang gini, iya sih sekarang, tapi besok-besok mau gak dia ke gereja? Emang situ gak takut, kamu gak takut masuk neraka? Ngomong begitu. Kamu ninggalin Tuhan Yesus masuk neraka loh nak.
ada cara-cara yang baik dengan kasih kita menegur. Dan 2 minggu kemudian dia bilang gini, anak saya mulai ini nih agak jauhan nama pacarnya. Itu karena doa kali ya? Pakai nanya kali ya? Iya. Ya, terus berdoa. Tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan kita melegalkan. Saya bersyukur keluarga ini tahu kebenaran firman Tuhan dan dia bilang kepada anaknya. Tetapi ada juga keluarga-keluarga gini, habis dia udah mau umur 30 belum punya pacar. Udah dah biarin aja, yang penting kawin. Halo? Yang salah jalan, dia narkoba, dia apa, akhirnya kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mendapatkan warisan iman, pengajaran yang baik di dalam keluarga. Orang tua segan untuk menegur, orang tua segan untuk menasehati. Ya, anak-anak kadang-kadang merasa diri lebih pintar, terus orang tua mungkin juga memberitahunya dengan emosi. Sekali lagi, minta kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga waktu kita mengajar, menasehati, memberikan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh menerima. Karena ada sosok yang diteladani. Karena ada figur ayah dan ibu, papa dan mama yang menjadi teladan dalam keluarga. Jangan sampai mereka bilang, jangan lupa ya ke gereja. Mama juga gak ke gereja, nonton sinetron dulu. Papa juga gak ke gereja, buka toko dari pagi sampai sore, apalagi mau lebaran. Papa bilang aku gak boleh ngerokok, tapi papa sendiri ngerokok. Minum lagi. Papa mama bilang gak boleh nonton video porno, tapi papa suka nonton film porno. Kenapa hal itu terjadi? Karena ada orang-orang yang tidak takut sama Tuhan dan tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini iblis sedang menaburkan lalang. Gandum dan lalang. Lalang, benih yang ditabur oleh iblis, anak-anak iblis, dan akhirnya akan dibakar. Mereka tumbuh bersama dengan gandum, menyerupai, tetapi bedanya lalang ini ada durinya dan tidak berbuah. Sedang gandum adalah anak-anak Tuhan. Kemarin saya lagi buka BB, saya dapat satu quote gitu ya, kata-kata. Gandum dan lalang dibiarkan bertumbuh bersama. Kebenaran dan kesalahan, keburukan dibiarkan tumbuh bersama. Tetapi kalau lalang atau rumput ditanam sendiri, tidak ada tidak ada gandum. Jadi dikatakan kalau ada gandum, rumput-rumput bisa hidup bersama. Tetapi kalau rumput hidup, tidak ada gandum. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Di dalam kebenaran memang selalu ada penyusup yang ingin merusak kebenaran. Tetapi ketidakbenaran tidak akan bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran. Saya berdoa Bapak Ibu semua dibukakan hati dan pikirannya oleh Tuhan dan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini keluargaku. Aku mau membangun keluargaku menjadi keluarga yang berkenan pada Allah. Dimulai dari diri kita dulu terlebih dahulu. Dimulai dari hati Bapak, dimulai dari hati Ibu, dan akan memberkati anak-anak. Anak-anak, hormati orang tuamu, tunduk pada orang tuamu juga, dan berkat itu akan mengalir ke dalam hidupmu. Mazmur 103:3 bilang, orang yang hidup rukun bersama akan menerima berkat dari Tuhan. Dan saya terlalu percaya orang yang hidup rukun bersama karena ada Tuhan, ada Yesus, ada surga di dalam keluarganya, dan ada kebenaran firman Tuhan yang bertumbuh, menguatkan dan menyatukan seluruh keluarga. Amin buat firman Tuhan.
Saya memanggil pemain musik. Di dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Hari ini, kalau firman Tuhan ini menegur kita, dan kita mengambil komitmen untuk berkata, Tuhan, aku ingin memperbaiki keadaan keluarga. Aku ingin seluruh keluargaku menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari pribadiku, sehingga pribadiku juga merupakan kesukaan Tuhan dan menjadi perkenanan Tuhan. Dia boleh menaruh tangannya di dadanya dan nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam